Halo, perkenalkan nama saya Fikriansyah Rahawarin dengan NIM 2020-73054 dari Prodi Teknik Sipil Universitas Patimura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh tanah lunak terhadap konstruksi jalan. Tanah lunak adalah tanah yang mempunyai nilai kompresibilitas yang tinggi. Umumnya terdiri dari lempungan yang berumur Holocene atau kurang dari 10.000 tahun. Secara alamiah, terbentuk dari proses pengendapan di dataran, pantai, sungai, danau, dan rawa. Tanah lunak ini diperkirakan meliputi sekitar 20 juta hektar atau sekitar 10% dari luas total dataran di Indonesia. Dan ditemukan terutama di daerah sekitaran pantai. Tanah lunak dapat menyebabkan penurunan atau kerusakan jangka panjang pada suatu bidang konstruksi jika tidak dilakukan penanganan dengan baik dan benar. Metode alternatif. Salah satu metode alternatif untuk memperbaiki tanah lunak adalah metode vacuum consolidation. Vacuum consolidation merupakan salah satu alternatif untuk memperbaiki tanah lunak. Pertama kali diperkenalkan oleh Gieselman pada tahun 1952, di mana pompa vakum akan menghisap air dan udara di dalam tanah yang sudah diberi lembaran kedap udara di atasnya. Dengan begitu, penurunan konsolidasi pada tanah akan terjadi dalam waktu yang lebih cepat dibanding metode terlebih dahulu atau tanpa vakum. Kondisi saat ini, persebaran tanah lunak di Indonesia cukup merata. Melihat luasnya daerah tanah lempung yang dimiliki hampir di setiap pulau, tanah lunak seringkali menimbulkan permasalahan pada struktur di atasnya yang disebabkan oleh masalah daya dukung tanah yang lemah dan masalah waktu konsolidasi yang lama. Oleh karena itu, diperlukan adanya usaha perbaikan tanah untuk memperbaiki tanah lunak ini. Pemilihan metode penanganan juga mempertimbangkan biaya dan waktu pada saat pelaksanaan konstruksi di lapangan. Umumnya digunakan konstruksi pile slab dan cakar ayam untuk membangun konstruksi jalan di atas tanah lunak. Tetapi penggunaan struktur tersebut membutuhkan biaya yang besar. Untuk itu, sangat dibutuhkan metode alternatif yang lebih efisien, biaya, dan waktu, serta minim risiko terhadap dampak lingkungan. Berikut ini merupakan sistem konsolidasi vakum. Pelaksanaan pekerjaan sistem vakum dimulai dengan menghamparkan lapisan pasir yang berfungsi sebagai landasan kerja plafon dan juga berfungsi sebagai lapisan drain atau selimut pasir. Setelah itu dipasang drain vertikal atau PDV yang diikuti dengan pemasangan drainase horizontal atau PHD serta alat-alat perlengkapan lainnya. PVD dapat dipasangkan dengan pola susun segitiga sama sisi atau bujur sangkar. Dalam analisis geoteknik, tekanan atmosfer sering kali diabaikan atau dianggap nol dalam hitungan tegangannya. Namun dalam teori konsolidasi vakum, tekanan atmosfer perlu dipertimbangkan. Saat tekanan vakum diaplikasikan, tegangan vertikal tetap sama, akan tetapi tekanan pori berkurang. Besarnya kenaikan tegangan efektif sama dengan tekanan isapan dari pompa vakum dikalikan dengan nilai efisiensi. Umumnya, efisiensi pompa vakum berkisaran antara 70-80% dari tekanan atmosfer. Kesimpulan, proses vacuum consolidation lebih cepat dibandingkan metode perloading konvensional dan lebih kecil pengaruh resiko akibat tekanan tanah lateral, serta biaya yang lebih murah karena tidak memerlukan urungan tanah yang tinggi dan proses consolidation.